nomor 1, sifat-sifat bangun ruang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kubus. Nah, di sini sudah saya gambar, yaitu gambar dari kubus. Nah, sifat-sifat kubus yaitu sebagai berikut. Yang pertama, semua sisi kubus ini berbentuk persegi. Nah, semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Ini rusuknya sama panjang semua. Setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Sama semua diagonal ruangnya. Terus setiap diagonal sisi pada kubus tersebut memiliki ukuran yang sama panjang. Lalu setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang dan kongruen. Selanjutnya, balok. Nah, di sini sudah saya gambar yaitu bentuk dari balok. Nah, sifat-sifat balok yaitu yang pertama, sisi-sisi balok berbentuk persegi panjang. Nah, jika diperhatikan dari sisi ABCD, EFGH, ABFE, dan seterusnya memiliki bentuk persegi panjang. Nah, yang kedua, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran sama panjang. Nah, yang ketiga, setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, yang keempat, setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran sama panjang. Nah, yang kelima, setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Nah, selanjutnya yaitu tabung. Nah, di sini saya sudah menggambar bentuk dari tabung. Nah, sifat-sifat tabung yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tabung memiliki dua sisi berbentuk lingkaran yang ini dan satu sisi berbentuk bidang lengkung yang disebut juga selimut tabung. Nah, tabung memiliki dua buah rusuk lengkung. Nah, yang ketiga, tabung tidak memiliki titik sudut. Selanjutnya, kerucut. Nah, di sini sudah saya gambar dari bentuk kerucutnya. Nah, sifat-sifat kerucut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari dua sisi yaitu alas berupa lingkaran dan sisi lengkungnya. Nah, terus yang kedua memiliki satu titik sudut pada ujung kerucut. Nah, di sini titik sudutnya. Yang ketiga memiliki satu ruang berbentuk lengkung. Soal nomor 2, kubus. Nah, sebuah tempat tisu berbentuk kubus mempunyai panjang rusuk 19 cm. Nah, tentukan luas tempat tisu berbentuk kubus tersebut. Nah, diketahui panjang rusuk kubus tersebut ialah 19 cm. Nah, yang ditanya luas permukaan kotak berbentuk kubus sama dengan berapa cm persegi. Penyelesaian. Luas tempat tisu berbentuk kubus itu rumusnya 6 dikali S kuadrat. Nah, jadi 6 dikali 19 pangkat 2, 6 dikali 19 kali 19. Jadi luas kubus tersebut ialah 2166 cm persegi. Nah, jadi luas tempat tisu berbentuk kubus tersebut adalah 2166 cm persegi. Soal nomor 2, balok. Sebuah balok memiliki panjang 47 cm, lebarnya 41 cm, dan tinggi 37 cm. Nah, pertanyaannya, berapakah luas permukaan balok tersebut? Diketahui panjang balok 47 cm, lebar balok 41 cm, tinggi balok 37 cm. Yang ditanya, berapa luas permukaan balok sama dengan berapa cm persegi? Penyelesaian, luas permukaan balok sama dengan, ini rumusnya 2 dalam kurung PL ditambah PT ditambah LT. Jadi langsung saja dimasukkan 2 dalam kurung 47 dikali 41 ditambah 47 dikali 37 ditambah 41 dikali 37. Nah, ini kita jumlahkan 2 dalam kurung, ini hasilnya 1927 dan ini hasilnya 1739 ditambah hasil ini 1517. Nah, terus kita turunkan 2, jumlah hasil ini semua ialah 5183.
Jadi hasilnya 6.700 cm persegi. Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 6.700 cm persegi. Soal nomor 2 tabung. Sebuah tabung memiliki tinggi 26 cm dan jari-jarinya 8 cm. Nah, hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Nah, diketahui tinggi tabung 26 cm, jari-jarinya 8 cm. Nah, yang ditanya luas permukaan tabung sama dengan cm persegi. Penyelesaian, luas permukaan tabung sama dengan, nah ini rumusnya 2VR dalam kurung T ditambah R, tutup kurung. Nah, langsung saja 2 kita turunkan dikali V-nya 3,14, sedangkan R atau jari-jarinya 8, jadi tingginya 26 ditambah jari-jari 8. Nah, langsung saja kita jumlahkan, 2 kita turunkan, 3,14 kita turunkan, 8 kita turunkan. Nah, yang ini kita jumlahkan, jadi sama dengan 34. Nah, kita jumlahkan 2 dikali 3,14 dikali 8 dikali 34 sama dengan 1708,16 cm persegi. Jadi luas permukaan tabung tersebut adalah 1708,16 cm persegi. Soal nomor 2 kerucut. Hitunglah luas permukaan kerucut yang mempunyai jari-jari 27 cm dan panjang garis pelukisnya adalah 63 cm. Nah, kita jawab, diketahui jari-jarinya 27 cm, panjang garis pelukisnya 63 cm. Nah, yang ditanya berapa luas permukaan kerucut sama dengan cm persegi. Penyelesaian, luas permukaan kerucut, ini rumusnya VR dalam kurung S ditambah R, tutup kurung. Jadi V-nya 3,14, R atau jari-jarinya 27, diturunkan ini garis pelukisnya 63, jari-jari ditambah 27. Nah, kita turunkan 3,14 dikali 27. Nah, ini kita jumlahkan 63 ditambah 27 sama dengan 90. Jadi kita jumlahkan lagi 3,14 dikali 27 dikali 90 sama dengan 7.630,2 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan kerucut tersebut adalah 7.630,2 cm persegi. Soal nomor 2 bola. Sebuah tabungan yang berbentuk bola memiliki jari-jari 40 cm. Tentukan luas permukaan hias tabungan berbentuk bola tersebut. Nah, diketahui jari-jarinya 40 cm. Nah, yang ditanya luas permukaan bola sama dengan cm persegi. Penyelesaian, luas permukaan tabungan berbentuk bola, rumusnya 4VR kuadrat. Jadi sama dengan 4 dikali V 3,14 dikali jari-jarinya 40 kuadrat. Nah, sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 40 dikali 40. Nah, 4 dikali 3,14 dikali 40 kali 40 ini 1600. Jadi kita jumlahkan 4 dikali 3,14 dikali 1600, hasilnya 2096 cm persegi. Jadi luas permukaan tabungan berbentuk bola tersebut adalah 2096 cm persegi. Soal nomor 3 kubus. Sebuah kubus memiliki panjang sisi 29 cm. Nah, hitunglah berapa volume kubus tersebut. Diketahui panjang sisi kubus sama dengan 29 cm. Ditanya volume kubus sama dengan cm kubik. Penyelesaian, volume kubus itu rumusnya S pangkat 3. Jadi 29 pangkat 3 sama dengan diturunkan 29 dikali 29 dikali 29. Nah, ini hasilnya 24.389 cm kubik. Nah, jadi volume kubus tersebut adalah 24.389 cm kubik. Soal nomor 3 balok. Hitunglah volume balok jika diketahui alasnya 126 cm dan tinggi 63 cm. Nah, diketahui luas alasnya 126 cm, tinggi balok 63 cm. Nah, yang ditanya berapa volume balok sama dengan cm kubik.
Penyelesaiannya, volume balok sama dengan LA dikali T. 126 ini adalah luas alasnya dikali 63 adalah tingginya. Jadi sama dengan 7.938 cm kubik. Jadi volume balok tersebut adalah 7.938 cm kubik. Soal nomor 3, tabung. Diketahui jari-jari tabung 26 cm dan tingginya 61 cm. Nah, tentukan volume tabung tersebut. Diketahui jari-jarinya 26 cm, tinggi tabung 61 cm, sedangkan pi-nya 3,14. Nah, ditanya volume tabung sama dengan berapa cm kubik? Penyelesaian, volume tabung ini rumusnya VR kuadrat dikali T. Sama dengan V-nya 3,14 dikali jari-jarinya 26 kuadrat dikali 63. 3,14 dikali 26 dikali 26 dikali 63. Jadi hasilnya adalah 1.333.726,32 cm kubik. Jadi volume tabung tersebut adalah 133.726,32 cm kubik. Soal nomor 3, kerucut. Sebuah kerucut memiliki jari-jari 31 cm dan tingginya 62 cm. Nah, hitunglah volume kerucut tersebut. Diketahui jari-jari kerucut 31 cm, tinggi kerucut 62 cm, V-nya 3,14. Nah, yang ditanya volume kerucut sama dengan berapa cm kubik? Penyelesaiannya, volume kerucut sama dengan 1/3 dikali VR kuadrat dikali T. Nah, sama dengan 1/3 dikali V-nya 3,14 dikali jari-jarinya 31 kuadrat dikali 62. Sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 31 dikali 31 dikali 62. Nah, ini kita jumlahkan jadi hasilnya 1/3 dikali 187.087,42. Nah, ini kita bagi 3 terus dikalikan dengan 1. Itu jadi volume kerucutnya ialah 362,49 cm kubik. Nah, jadi volume kerucut tersebut adalah 62.362,49 cm kubik. Soal nomor 3, bola. Diketahui jari-jari bola 30 cm. Nah, jika V-nya 3,14, maka berapakah volume bola tersebut? Nah, diketahui jari-jari bolanya ialah 30 cm, V-nya 3,14. Nah, yang ditanya volume bola sama dengan berapa cm kubik? Penyelesaiannya, volume bola ini rumusnya 4/3 VR kubik. Nah, 4/3 dikali 3,14 dikali 30 pangkat 3. Jadi 4/3 dikali 3,14 dikali 30 dikali 30 dikali 30. Nah, 4/3 dikali 3,14 ini kita jumlahkan jadi hasilnya 27.000. Nah, kita turunkan. Ini hasilnya 4/3 dikali 84.780. Nah, selanjutnya ini kita jumlahkan dengan 4/3. Maka hasilnya 13.040 cm kubik. Nah, jadi volume bola tersebut adalah 113.040 cm kubik. Soal nomor 4, akar pangkat 3. Nah, tentukan hasil dari akar 19.683. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, jangan lupa berikan tanda titik dengan cara menghitung 3 angka dari belakang pada bilangan akar pangkat 3 tersebut. Nah, contohnya 19.683. Nah, titiknya kita berikan di belakang angka 9.
Terus lihat angka yang berada di depan tanda titik, kemudian cocokkan angka tersebut pada kolom pertama, yaitu angka 19. Ini. Konversikan angka tersebut pada kolom kedua sebagai hasil akhir untuk bilangan puluhannya, yaitu angka 2. Nah, selanjutnya angka selanjutnya itu lihat angka satuan dari bilangan akar pangkat 3 tersebut, yaitu angka 3. Ini angka 3-nya. Konversikan angka tersebut pada kolom keempat sebagai hasil akhir untuk bilangan satuannya, yaitu angka 7. Nah, terus gabungkan angka tersebut yang diperoleh dari langkah C ini dan langkah E sebagai hasil akhir dari bilangan akar pangkat 3, yaitu 27. Nah, jadi penjelasan yang tadi ini kita buat di tabel. Kita ringkas di tabel. Jadi angka di depan tanda titik tadi yaitu 19. Hasil akhir angka puluhan itu 2, hasil akhirnya ini. Angka satuan akhirnya tadi itu 3. Terus hasil akhir angka satuannya itu 7. Nah, angka 7 ini kita dapat hasil jika sudah dikonversikan dari angka 3. Nah, jadi akar pangkat 3 dari 19.683 adalah 27. Soal nomor 4, akar pangkat 3. Nah, tentukan hasil dari akar 21.952. Nah, penyelesaiannya berikan tanda titik dengan cara menghitung 3 angka dari belakang pada bilangan akar pangkat 3 tersebut. Nah, contohnya 21.952. Kita hitung 3 angka dari belakang. 1, 2, 3, maka titiknya di sini, di depan angka 9. Nah, selanjutnya lihat angka yang berada di depan tanda titik, kemudian cocokkan angka tersebut pada kolom pertama, yaitu angka 21. Konversikan angka tersebut pada kolom kedua sebagai hasil akhir untuk bilangan puluhannya, yaitu angka 2. Nah, langkah selanjutnya lihat angka satuan dari bilangan akar pangkat 3 tersebut, yaitu angka 2. Nah, konversikan angka tersebut pada kolom keempat sebagai hasil akhir untuk bilangan satuannya, yaitu angka 8. Nah, lalu gabungkan 2 angka tersebut yang diperoleh dari langkah yang C ini dan langkah E. Nah, maka sebagai hasil akhirnya yaitu 28. Nah, kita ringkas dari penjelasan tadi menggunakan tabel. Nah, angka di depan tanda titik tadi yaitu 21. Hasil akhir dari angka puluhan yang ini yaitu 2. Nah, angka satuan dari hasil ini tadi 2. Hasil akhir angka satuannya yang sudah kita konversikan dari angka 2 tadi yaitu 8. Nah, jadi akar pangkat 3 dari 21.952 yaitu 28. Soal nomor 4, akar pangkat 2. Nah, tentukan hasil dari akar 64. Nah, sini sudah saya buat tabelnya. Kita masukkan ini 64, kita bagi dengan bilangan prima yaitu 2. 64 dibagi 2 sama dengan 32, 32 dibagi 2 sama dengan 16, 16 kita bagi 2 lagi sama dengan 8, 8 kita bagi 2 lagi sama dengan 4, 4 kita bagi 2 lagi sama dengan 2, 2 kita bagi 2 lagi sama dengan hasilnya 1. Nah, akar dari 64 nih sama dengan ini 2 pangkat 6 karena bilangan prima yang sudah kita bagi tadi ini ada 6 kali. Jadi 2 pangkat 6 sama dengan 6 dibagi 2. Mengapa dibagi 2? Karena ini merupakan akar pangkat 2. Jadi dibagi 2 sama dengan 2. Jadi 6 per 2 itu kan hasilnya 3. Jadi 2 pangkat 3. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Jadi akar dari 64 adalah 8. Soal nomor 4, akar pangkat 2. Tentukan hasil dari 81. Nah, di sini sudah saya buat tabel. Nah, kita tulis di sini 81, maka kita bagi dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima yang angka 2 itu tidak bisa dibagi dengan 81, maka kita bagi dengan
Bilangan prima angka 3. 81 dibagi 3 sama dengan 27. 27 dibagi 3 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dibagi 3 habis atau 1. Nah, akar dari 81 itu 3 pangkat 4. Mengapa 3 pangkat 4? Karena yang kita bagi itu ada 4 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, maka 3 pangkat 4 sama dengan 3, 4 dibagi 2. Mengapa dibagi 2? Karena akar pangkat 2. Maka 4 dibagi 2 sama dengan 3 pangkat 2. Nah, jadi hasilnya 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, jadi akar dari 81 adalah 9.